Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial functional audio versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan membuat customer invoice baru teman-teman sekalian. Kemudian kita akan lakukan parsial penerimaan payment teman-teman sekalian. Oke? Yaitu nanti kita akan penerimanya di Bank BSI ya teman-teman sekalian. Alangkah baiknya kita bikin dulu customer invoice ya teman-teman sekalian. Kita langsung saja praktekkan. Kita masuk ke dalam menu accounting, teman-teman sekalian dibuka saja gitu ya. Kemudian kita buat dulu customer invoice baru ya teman-teman sekalian, kita di invoice aja gitu. Kemudian kalau sudah klik button create saja teman-teman sekalian, misalkan customer-nya adalah pendekar bodoh gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian kita turun sedikit ke bawah di produk headline saja, misalkan produknya adalah papan 100 cm gitu ya teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis labelnya juga akan terisi, account-nya juga nanti secara otomatis akan terisi ketika kita masuk ke jurnal customer invoice gitu ya teman-teman sekalian. Account-nya adalah product sales, oke sudah. Oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Kemudian kuantitinya adalah 1, pajaknya boleh kita hilangkan dulu ya teman-teman sekalian supaya angkanya tidak keriting. Kemudian di sini price-nya adalah Rp100.000 gitu ya dari papan 100 cm. Sudah? Kalau sudah, kemudian klik button save saja. Kemudian setelah itu kita klik confirm saja teman-teman sekalian. Maka nanti statusnya berubah menjadi post gitu ya. Kemudian membentuk dokumen baru INV 2022-08. Kemudian sequence-nya adalah 0002 gitu ya teman-teman sekalian. Sudah, kalau sudah, nah ini akan jadi bahan referensi kita ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau sudah kita klik duplicate saja ya audionya teman-teman sekalian, duplicate saja. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke dalam accounting, kemudian dashboard ya teman-teman sekalian, accounting, kemudian dashboard. Oke, sudah. Nah, di sini ada informasi BSI ya, tipenya adalah bank gitu, jurnalnya. Kemudian kalau sudah kita klik button create saja seperti ini, misalkan seperti itu kita BSI. Secara otomatis jurnalnya akan membentuk BSI teman-teman sekalian di sini ya, teman-teman sekalian. Kemudian misalkan referensinya adalah payment in invoice termin 1. Misalkan yang pertama itu kita terima 30%-nya dulu misalkan gitu ya teman-teman sekalian. Oke, dari amount due Rp100.000 yang ada di invoice 0002 ini teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita coba balik lagi. Kemudian misalkan referensi kita isi dengan payment in gitu ya, invoice gitu. Seperti ini. Kemudian termin. Termin pertama misalkan kita terima dulu 30% teman-teman sekalian, 30% gitu ya. 30% dari 100.000 adalah 30.000 gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian kita turun sedikit ke bawah ke outline di sini diklik saja. Kemudian labelnya kita coba dari invoice yang ini teman-teman, kita coba copy blok saja, kemudian copy, kemudian paste di sini ya teman-teman sekalian supaya lebih spesifik. Kalau sudah kita coba blok semua dulu yang referensinya kita akan masukkan ke dalam label misalkan gitu ya. Labelnya sama. Kemudian partner atau customernya adalah PT Pendekar Bodoh teman-teman di sini. Kita cari pendekar gitu ya. Nah, ini ketemu. Kemudian maunya kita isi 30%-nya itu adalah 30.000. Oke, Rp30.000. Nah, di sini plus ya, bukan minus ya, karena kita penerimaan. Oke, kemudian jangan lupa ending balance-nya menyesuaikan dengan compute balance yang ada di paling bawah ya, teman-teman sekalian. Compute balance, kemudian copy, kemudian paste di atas ending balance ini. Sudah? Kalau sudah, kemudian kita klik button save saja ya teman-teman sekalian. Kemudian kita posting ya, klik button post. Kemudian setelah itu kita reconcile teman-teman apa yang terjadi, apakah perilakunya beda gitu ya. Kalau sudah, kemudian klik button reconcile saja seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini ya kalau misalkan kita penerimaannya parsial teman-teman sekalian. Oke, caranya bagaimana? Caranya klik saja dokumen invoice-nya di sini yang paling bawah ya, INV 2022-08-0002. Nah, sesuai dengan invoice yang kita referensikan gitu ya. Kalau sudah, diklik saja seperti ini ya, kemudian diklik icon pensil di sini di atas, diklik saja seperti ini, kemudian klik sembarang tempat, maka nanti secara otomatis muncul button validate warna hijau di sini teman-teman sekalian. Sejumlah Rp30.000 gitu ya. Oke, sudah.
Kalau sudah kemudian klik button validate saja seperti ini, kemudian setelah itu klik button close statement ya teman-teman sekalian. Kita tunggu sedang loading ya teman-teman sekalian. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah statusnya berubah menjadi validate gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita coba intip journal entries-nya. Kita lihat ya, teman-teman sekalian, dibuka saja. Di sini journal entries-nya akunnya adalah BSI pada debit, kemudian lawannya adalah account receivable atau piutang dagang atau piutang usaha di kredit, teman-teman sekalian. Sudah? Kemudian kita lihat hasilnya di invoice yang sequence 0002 ini teman-teman sekalian, yang amountunya adalah 100.000. Kemudian coba kita refresh audionya, apa yang terjadi ya teman-teman sekalian, apakah amountunya sudah berubah? Kita coba scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini informasinya amountunya berubah menjadi Rp70.000 teman-teman sekalian, tadinya 100.000 ya. Kemudian di sini informasi vouchernya di sini terbentuk ya, paid on 08.25 tahun 2022 sejumlah Rp30.000. Kita diklik aja icon ini, di sini diklik view saja. Maka kita lihat vouchernya terbentuk ya teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada akunnya ya, jurnal terbentuk. Kemudian di sini ada BSI, posisinya di debit, account receivable posisinya di gratis sejumlah Rp30.000 gitu ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita akan lakukan penerimaan yang kedua yaitu pelunasan ya teman-teman sekalian. Misalkan date-nya adalah lusa gitu, kita balik lagi ke BSI. Ya, di sini BSI dibuka saja seperti ini. Kemudian kita klik button create saja teman-teman sekalian. Misalkan referensinya adalah payment gitu ya. Invoice termin kedua misalkan gitu ya. Termin kedua seperti ini, kemudian strip 70% teman-teman sekalian. Oke. Termin kedua 70%. Nah, kemudian kita sertakan juga invoice-nya lebih spesifik ya teman-teman sekalian. Kita copy saja, kemudian paste di sini. Kemudian kita coba copy, kita letakkan di bawah ya label di sini. Yang kedua, untuk date-nya misalkan lusa teman-teman sekalian, berarti tanggal 27 gitu ya, tanggal 27 untuk penerimaannya. Kemudian partner atau customer-nya adalah yang seperti sama ya, pendekar bodoh, sama ya, seperti tadi itu pendekar bodoh. Kemudian amount-nya adalah amount-nya di sini adalah sesuai dengan amount due yang terakhir yang ada di customer invoice di sini adalah Rp70.000. Kita copy kemudian pastekan di amount di sini. Sudah? Oke, kalau sudah kemudian klik enter saja seperti ini. Kemudian maka nanti secara otomatis compute balance-nya bertambah ya teman-teman sekalian, yang tadinya 30.000 ditambah 70.000 maka menjadi 100.000. Kita copy saja kemudian letakkan di ending balance yang paling atas teman-teman sekalian. Oke, sudah? Kalau sudah kemudian klik button save saja, kemudian klik button post, kita posting ya teman-teman sekalian jurnalnya. Oke, sudah? Kalau sudah kemudian klik button reconcile, nanti apa yang terjadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Klik button reconcile saja seperti ini. Oke, nah seperti ini ya teman-teman sekalian, bila sudah sesuai yaitu customer-nya, kemudian amount-nya seperti itu ya, maka nanti secara otomatis akan di-matching-kan oleh Odoo teman-teman sekalian gitu ya, untuk pelunasannya Rp70.000 gitu ya. Posisinya di debit, kemudian di sini sebelah kanan ada kredit ya teman-teman sekalian. Kalau sudah klik button validate saja seperti ini, kemudian jangan lupa klik button close statement seperti ini untuk merubah statusnya menjadi validate teman-teman sekalian gitu ya. Maka nanti secara otomatis statusnya berubah jadi validate. Kita lihat journal entries-nya ya teman-teman sekalian yang terbentuk, kita buka saja. Oke, nah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman sekalian. Akunnya adalah BSI, kemudian posisinya di debit Rp70.000, kemudian lawannya adalah account receivable atau AR. Posisinya di kredit sejumlah Rp70.000 balance ya teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu kita lihat hasilnya di customer invoice. Apakah modulnya nanti akan berubah jadi 0 ketika kita refresh teman-teman sekalian. Kemudian nanti statusnya apakah berubah jadi paid gitu ya. Kita coba saja langsung kita refresh audionya atau tekan F5 gitu ya di customer invoice ini 002 ini sequence atau urutannya. Nah, statusnya berubah jadi paid gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian amountunya juga berubah jadi 0 gitu ya. Kemudian juga ada informasi paid on 0827 tahun 2022 sejumlah Rp70.000.
Kita klik saja icon I, kemudian klik view ya, informasinya kita lihat vouchernya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian akunnya adalah BSI, kemudian lawannya adalah akun receivable posisi di kredit sejumlah Rp70.000 gitu ya balance teman-teman sekalian. Baik, sudah ya teman-teman sekalian, seperti itu ya caranya kalau misalkan kita menerima secara parsial gitu ya. Misalkan ada termin pertama sejumlah 30%, termin kedua adalah pelunasannya adalah 70% gitu ya. Teman-teman sekalian, ada sedikit perilaku yang berbeda ketika kita reconcile seperti itu ya. Sudah? Kalau sudah kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.